halo adik-adik di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Amin. Tadi siang udah tidur belum? Udah. Kalau udah berarti semangat ya pagi sore hari ini. Kok pagi? Kalau udah semangat, ayo kita bangkit berdiri. Ya yang di rumah ayo berdiri. Jangan tiduran, jangan duduk, ayo berdiri. Ya, kalau udah semangat, udah siap, Kak Danang ajak berdoa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami bertumbuh semakin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Pimpin kami Tuhan, kami akan memuji nama-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, Engkau yang urapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu yang menyertai kami, Engkau yang memberkati kami sore hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya percaya katakan amin. Haleluya. Saya ajak adik-adik di rumah untuk menyembah Tuhan ya. Amin. Semuanya nari ya nanti ya. Yuk kita pujikan pujian pertama. Halo. Semuanya tepuk tangan. Halo, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus bersama. Selamat pagi. Halo, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka pada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus bersama. Halo, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus bersama. Semuanya senang, semua bersuka sebab ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus bersama. Sebab Yesus bersama. Sebab Yesus bersamamu. Haleluya. Gimana adik-adik? Di rumah sukacita? Senang? Jangan ada yang sedih ya. Masa anak Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus sedih. Kita mau sukacita lebih lagi. Amin. Kita akan pujian selanjutnya. Apa itu Kak? Setinggi-tingginya langit. Seperti orang naik kapal. Terbang ya. Lebih tinggi kasih Tuhan. Amin. Yuk semuanya menari Kak ya. Lompat tinggi, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam lebih dalam kasih Yesus. Lebih indah
rahmat. Wah, tinggi ya. Wah, tinggi sekali. Tapi kasih Tuhan lebih tinggi lagi. Amin. Wah, luar biasa ya Kak ya. Iya. Wah, kita juga mau pujikan kasih ini. KASIH. KASIH. Kita harus punya kasih ya. Amin. Adik-adik ini rumah, kita harus punya kasih pada teman-teman, pada kakak-kakak, pada guru-guru. Kita pujikan. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. KASIH. Kita mulai lagi. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak boleh marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak boleh marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Haleluya. Siapa yang di rumah sukacita? Amin. Yuk berikan tos samping kiri kanannya. Tosnya nggak boleh sentuhan ya. Tos. Wah, luar biasa adik-adik. Siap untuk menyembah? Tuhan udah ya. Kita mau memuji nama Tuhan tadi sudah. Kita dengarkan firman Tuhan sekarang. Amin. Amin. Sebelum kita buka Alkitab kita ya, dengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita buka hati kita, biar nanti Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Amin adik-adik. Kita pujikan. Mari mengalirkan Roh Kudus dalam hidup kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus.
selamat sore adik-adik semuanya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, semuanya tetap bersemangat ya dalam beribadah sore hari ini. Meskipun kita tidak bisa bertemu, tapi kita tetap bersemangat. Kita bersatu di dalam rohnya Tuhan. Ya, kita diikat oleh kasihnya Tuhan Yesus. Nah, semuanya adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, pastinya sudah ya. Sore hari ini kakak akan bercerita tentang firman Tuhan yang diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kak Kristi akan mengambil intinya saja ya, sehingga Kak Kristi akan memberikan judul Petrus bisa berjalan di atas air. Ceritanya begini adik-adik ya. Setelah Yesus dan murid-muridnya memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki, Tuhan Yesus menghampiri murid-muridnya untuk meminta mereka masuk ke perahu dan mulai perjalanan mereka. Mulai menyeberang, ya, mulai berlayar. Dan Tuhan Yesus pun meminta kepada 5.000 orang laki-laki ini untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Karena apa adik-adik? Karena hari sudah mulai malam. Dan Tuhan Yesus kok gak pulang? Kemana ya? Tuhan Yesus belum pulang ya. Karena Tuhan Yesus masih ada yang mau dikerjakan, yaitu Tuhan Yesus pergi ke atas bukit mencari tempat yang sunyi, ya, menyendiri, berdoa. Nah, siapa yang biasa berdoa di tempat yang sunyi, menyendiri, sepi? Nah, berarti sudah meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa, tidak ada orang yang tahu, ya. Tuhan Yesus berdoa di atas bukit. Setelah berdoa, Tuhan Yesus turun dari bukit tadi, turun gitu ya. Nah, setelah turun, Tuhan Yesus melihat perahunya, murid-muridnya sudah jauh, sudah beberapa mil ya, sudah beberapa kilometer jauhnya. Kemudian Tuhan Yesus mulai menghampiri perahunya murid-muridnya. Bagaimana ya caranya Tuhan Yesus menghampiri perahunya itu? Gimana caranya? Tidak ada perahu yang lain. Nah, ternyata Tuhan Yesus itu berjalan loh di atas air. Berjalan di atas air. Tuhan Yesus berjalan. Nah, situasi pada saat itu adalah situasinya masih gelap, sepi, tidak ada orang sama sekali. Tiba-tiba murid-muridnya melihat sesosok yang berjalan. Murid-murid ini mulai ketakutan dan mulai teriak, ada hantu teman, ada hantu. Itu ada hantu, ada yang berjalan di atas air. Tuhan Yesus mendengar teriakan itu. Tuhan Yesus menjawab, hai, ini aku Tuhan Yesus. Murid-muridnya mengenal dong suara Tuhan Yesus ya, karena setiap hari bergaul, murid-muridnya mengenal. Oh iya benar, dia Tuhan Yesus, guru kita, gitu ya. Jadi murid-muridnya sudah mulai tenang tuh. Oh ternyata tuh bukan hantu, tetapi Tuhan Yesus. Setelah itu ada satu murid Tuhan Yesus yang ingin merasakan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Wow, keren ya. Kira-kira kalau manusia biasa bisa nggak ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tetapi ada satu murid Tuhan Yesus yang ingin merasakannya. Siapa adik-adik kira-kira ya? Siapa ya? Ada yang tahu? Siapa? Betul, Petrus. Petrus ingin sekali merasakan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kemudian dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ingin berjalan di atas air.
Kemudian Tuhan Yesus berkata, datanglah padaku, datang. Petrus akhirnya melangkah dengan iman. Dia mulai keluar dari perahunya, mulai berjalan di atas air. Petrus bisa berjalan di atas air. Karena apa adik-adik? Karena dia punya iman percaya penuh kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya, melakukan perkataan Tuhan Yesus. Dia fokus. Petrus fokus. Petrus beriman dan mengerjakan firman dengan segenap hatinya. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Dia bisa adik-adik. Bisa. Kemudian ada satu angin yang datang. Ada satu angin yang menghampiri dia. Anginnya sepoi-sepoi. Angin yang kecil. Membuat Petrus teringat bahwa manusia itu tidak bisa jalan sendiri di atas air. Kemudian pada saat itu, ketika dia merasakan angin itu, si Petrus ini jatuh ke dalam air. Dia tenggelam dan dia minta tolong kepada Tuhan. Tolong Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong, gitu ya. Kemudian Tuhan Yesus ya melihat itu, tangan Petrus kemudian diangkat sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata, "Hai, kau orang yang kurang percaya, jangan bimbang." Tuhan Yesus berkata seperti itu. Kemudian ditariklah tangan Petrus dan digandeng, dibawa ke arah perahu. Dan akhirnya Tuhan Yesus dan Petrus sampailah ke perahu dan mereka naik di atas perahu. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ketika Petrus itu percaya penuh kepada Tuhan Yesus, maka dia bisa melakukan perkara-perkara yang mustahil buat manusia. Dia bisa mengerjakannya karena dia percaya kepada Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Tapi ketika dia bimbang, Petrus ini langsung jatuh. Adik-adik, sekarang Kak Kristi mau bertanya nih. Siapa di antara adik-adik yang masih punya perasaan bimbang? Bimbang itu yang seperti apa? Bimbang itu seperti ini contohnya. Aduh, aku biasanya kalau ada ulangan dapatnya itu 50. Bisa nggak ya aku dapat 90? Bisa nggak ya? Jadi bimbang itu kurang yakin, kurang percaya. Bisa nggak ya aku nyanyi suara yang merdu, menghasilkan suara yang merdu seperti Miss Rista? Bisa memimpin menjadi WL yang baik, bisa memimpin jemaat untuk bisa datang kepada Tuhan lewat pujian. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya aku menari dengan tarian yang bagus seperti Miss Rina? Bisa nggak ya aku bisa memimpin banyak orang dan membawa orang itu kepada Tuhan seperti Pastor Ferry? Bisa nggak ya aku? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Nah, itu yang namanya bimbang adik-adik. Tuhan Yesus berkata pada sore hari ini, "Hai, jangan bimbang. Kamu bisa. Karena Tuhan bersama engkau." Ya, jadi apapun yang menjadi keinginanmu, apapun yang menjadi cita-citamu, jangan engkau bimbang. Kamu pasti bisa. Karena Tuhan pasti menolong. Ya, seperti apa yang Petrus tadi lakukan. Petrus percaya kepada Tuhan Yesus dan mengerjakan firman Tuhan. Itu kuncinya adik-adik. Siapa tadi yang masih merasa bimbang? Sekarang sudah percaya? Sudah percaya penuh dengan Tuhan Yesus? Dan siap melakukan firman Tuhan? Luar biasa adik-adik semuanya.
Siap ya melakukan firman Tuhan? Apapun itu, kita kerjakan dengan sepenuh hati dan percaya bahwa kita bisa. Karena Tuhan yang memampukan kita. Ya adik-adik ya. Yang selama ini, aduh kak, aku jangan dipilih jadi singer ya. Karena suaraku, aduh, nggak sebagus Miss Rista. Jangan seperti itu. Milikilah kepercayaan diri. Ya, karena Tuhan memberikan yang terbaik, bakat yang terbaik buat kita. Jangan bimbang, jangan ragu. Kalau diberi kepercayaan, ayo kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Pasti tidak bimbang, pasti tidak ragu ya adik-adik semuanya ya. Apa bisa aku mengerjakan matematika dapat 100 ya? Apa bisa ya? Adik-adik, jangan bimbang, jangan ragu. Kamu pasti bisa. Selama kamu percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Apa bisa ya? Cita-citaku itu dokter. Tapi kondisi keluargaku buat makan aja cukup. Dokter kan mahal. Aku harus belajar. Ya bisa sih belajar. Tapi kalau untuk biaya dokter, untuk kuliah dokter, itu kan butuh biaya yang besar. Sedangkan mama papa, adik-adik, jangan bimbang. Kuncinya apa? Percaya dan melakukan firman Tuhan. Pasti Tuhan akan jawab kita. Amin adik-adik. Ya, sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pasti bisa melakukannya. Pasti bisa ya adik-adik ya. Pasti bisa. Karena kita percaya penuh dan melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik, cerita Kak Kristi hari ini sudah selesai. Dan sekarang siap-siap ya. Ada 5 pertanyaan yang akan Kak Kristi berikan kepada adik-adik semuanya. Sudah siap semuanya? Sudah siap. Baik. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Yang pertama ya. Judul cerita dari cerita yang Kak Kristi berikan ini apa ya? Apa judul cerita sore hari ini? Apa adik-adik judulnya tadi? Ada yang fokus pasti bisa menjawab ya. Sudah ditulis? Oke. Yang kedua, cerita pada sore hari ini didasari oleh firman Tuhan di mana? Alamatnya di mana? Oleh firman Tuhan apa? Di mana alamatnya? Ya. Cerita pada sore hari ini diambil dari cerita ayat dari Alkitab. Ayatnya ayat yang mana? Di mana? Perjanjian Lama apa baru tadi? Ya, ayatnya apa? Kitabnya apa? Ayat berapa? Ya, pasal berapa? Ayatnya berapa sampai berapa? Paham ya? Oke, sudah ditulis? Oke. Yang ketiga, siapa nama murid Yesus yang bisa berjalan di atas air? Ayo, siapa nama murid Yesus yang bisa berjalan di atas air? Pasti sudah tahu semua. Pintar ya. 3 ya. Sekarang pertanyaan yang keempat. Apa kunci murid Yesus ini bisa berjalan di atas air? Apa aja kuncinya tadi? Ada 2 ya. Apa kuncinya murid Yesus ini bisa berjalan di atas air? Ada 2. Tadi yang fokus, yang memperhatikan pasti bisa. Sudah ditulis? Sudah. Pintar.
Sekarang yang terakhir, yang kelima. Adik-adik, kakak mau bertanya, apa yang menjadi keinginanmu untuk bisa kamu lakukan? Apa yang menjadi keinginanmu untuk bisa dilakukan? Contohnya tadi, aku mau bisa mewujudkan cita-citaku. Contohnya ya, aku mau menjadi olahragawan yang hebat. Aku mau menjadi pester yang diurapi Tuhan. Nah, itu contohnya. Kamu kepengen bisa apa sih? Aku kepengen bisa menari dengan baik. Aku kepengen bisa menyanyi seperti penyanyi yang profesional. Itu contohnya ya. Bisa ya, paham ya? Nah, itu pertanyaan yang 5A. Sekarang yang B. Yakin tidak kamu bisa melakukan hal itu? Adik-adik yakin tidak bisa melakukan hal itu? Yakin? Atau tidak? Sudah dijawab? Nah, sudah. Koma, ya. Kok adik-adik bisa yakin? Kenapa? Kenapa adik-adik bisa yakin? Sudah? Kenapa ya aku kok bisa yakin? Oh, aku tahu. Nah, oh, aku tahu. Iya, pintar ya semuanya ya. Sudah semuanya terjawab? Sudah ya? Ada 5 pertanyaan tadi ya? Sudah terjawab? Nah, baik, kalau sudah terjawab semuanya, nanti jawabannya bisa difoto, terus dikirimkan kepada Memjum ya, secara japri. Di japri Memjumnya. Memjum, ini jawabanku Memjum. Dan jangan lupa diberi nama ya adik-adik semuanya. Sudah? Sudah. Baik. Kalau sudah semuanya, adik-adik kita mau menutup acara pembagian kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini dengan doa. Ya, adik-adik siap untuk berdoa? Sudah siap ya? Berdoa ya? Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan teladan untuk kami percaya penuh kepada Engkau dan melakukan firman-Mu, sehingga kami bisa melakukan semuanya yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, tolong setiap anak-anak-Mu, Kingdom Kids ini Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi keinginannya Tuhan saat ini, Engkau melihat dan Engkau menilik hati mereka Tuhan. Berikanlah iman, percaya kepada mereka Tuhan, dan mampukanlah mereka untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga mereka Engkau berikan keberhasilan untuk mencapai semua apa yang diinginkan mereka Tuhan. Dan selama keinginan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan itu pasti jadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap adik-adik kami dimanapun mereka berada. Engkau berkati sepanjang minggu ini Tuhan, dengan anugerah yang terbaik, dengan penyertaan yang terbaik, dengan kesehatan yang terbaik Tuhan, mereka peroleh Tuhan sepanjang minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kehendak-Mu jadi atas setiap anak-anak-Mu nih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami tidak akan bimbang karena Engkau beserta kami. Immanuel Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua percaya ya? Haleluya.
Shalom adik-adik, jangan bimbang ya, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dadah, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Wow, gimana Dede firman Tuhannya? Luar biasa kan? Ya, luar biasa. Wah, jangan lupa ya, minggu depan sore hari jam yang sama kita kumpul kembali, kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jangan lupa ya adik-adik ya. Dadah, sampai jumpa minggu depan.